ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak sekalian yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul bertemu kembali dalam kajian ilmu Maret, dan ini sahabat terakhir. Nanti malam sudah dia mulai bersolat tarawih dan besok kita sudah berpuasa. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah puasa baik dan sempurna, sehingga kita menjadi orang yang mutakin setelah kita berpuasa. Mudah-mudahan masjid ini senantiasa ramai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, tidak hanya di awal Ramadan tetapi sampai akhir. Biasanya Ramadan itu awal ramai, terakhir ya ramai, cuma siji-siji. Ini terakhir ramai kan libur puasa, terakhir ini ramai, salat Id ramai. Baru sekali berbahagia, kita masuk pada kajian Faraid, bagian pada orang yang mendapatkan seperenam. Setelah kita menjelaskan bagian setengah, kemudian sepertiga, kemudian seperempat, sekarang masuk yang seperenam. Siapa saja orang yang mendapatkan seperenam? Kemarin ada 6 pembagian ya, dan mendapatkan setengah. Ada orang yang mendapatkan bagian 1/3, ada orang yang mendapatkan bagian 1/4, ada orang yang mendapatkan bagian 1/6, ada orang yang mendapatkan bagian 1/8, dan ada orang yang mendapatkan bagian 2/3, dan terakhir ada orang yang mendapatkan bagian asoba. Mendapatkan asoba atau sisa. Kita masuk pada fase ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masuk pada yang bagian ke-6. Siapa saja orang yang mendapatkan bagian 1/6? Yang pertama adalah ayah. Ayah dengan syarat mayit tidak meninggalkan anak. Mayit memiliki anak. Memiliki anak. Maka ayah itu mendapatkan bagian 1/6. Contoh begini, Pak. Ada suami meninggal, ahli warisnya adalah istri. Kemudian ada anak, laki-laki atau perempuan. Kemudian ada ayah. Maka istri mendapatkan bagian berapa, Bapak Ibu sekalian?
Masih ingat kira-kira asal pinten? Oh belum ya, belum kita jelaskan. Dia dapat 1/8. Ayah mendapatkan bagian 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada anak. Jadi ayah ini mendapatkan bagian 1/6. Ayah ini. Syaratnya adalah ada anak, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki 1/6 saja, tapi kalau anak perempuan, ayah ini mendapatkan 1/6 plus sisa. Kalau ada anak tapi perempuan, 1/6 plus sisa, mesti ada sisa. 1/6 plus sisa, misalnya begini. Ini perempuan ya, ini perempuan. Karena dia perempuan, dia mendapatkan bagian setengah. Ini kan 1/6. Biasanya dia bisa mendapatkan sisa. Nanti kita carikan yang mendapatkan sisa. Ini 24. Nah, 24 dibagi 8 dikali 1 sama dengan 3 ya. 24 dibagi 2. Nah, 12 dikali ini 12 ya. 24 dibagi 6 sama dengan 44 ini ya. Nah, ada sisa enggak ini? 3 ditambah 12 sama dengan 15, dia sama 19. Ada sisa kan? Nah, padahal itu 1/6. Sisanya berapa Pak? 5. Nah, 5 ini dikasihkan ke ayah. Ayah dikasihkan ke ayah. Jadi ayah itu kalau dia anaknya yang ditinggal itu perempuan, maka sisanya ini diberikan kepada ayah. Tidak boleh diberikan kepada istri, tidak boleh diberikan, tapi kepada ayah. Asalkan ini anak perempuan. Ngaten nggih. Jadi ayah itu mesti dapat. Jadi sampean punya anak laki-laki sukses, kemudian dia menikah, kemudian anak sampean itu wafat. Ya takdir kan, kita nggak tahu takdir. Anaknya wafat lebih dahulu, maka sampean itu mendapatkan bagian 1/6. Kalau anaknya itu 7 sampean itu hanya perempuan, berarti nanti 1/6 plus sisa. Ngaten nggih? Kira-kira paham dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Iya monggo Pak. Ibu, nah, ibu juga mendapatkan bagian 1/6. Nanti bagian yang kedua, ini kan ayah, ini ibu. Ibu juga mendapatkan bagian 1/6. Jadi bukan 1/6 dibagi 2, tapi ayah 1/6, ibu 1/6. Jadi ibu sama ayah itu pasti dapat, pasti dapat. Yang wafat ini anak laki-laki atau anak perempuan? Anak laki-laki atau anak perempuan sama saja. Pokoknya anak. Nah, ya anak. Nah, jadi anaknya itu nanti misalnya anaknya perempuan sukses, kemudian dia punya suami, maka suaminya itu mendapatkan bagian 1/4 kalau dia berumah tangga itu punya anak. Tapi kalau dia berumah tangga tidak punya anak, maka suaminya mendapatkan bagian setengah, separuh dari hartanya istri itu separuh. Kemudian ayahnya dapat 1/6. Kadang-kadang begini, untuk yang suami itu, beberapa kasus itu banyak orang yang tidak menerima, gak terima, terutama dari keluarga mayit, keluarga istri itu biasanya gak terima. Aja kayak jaluk gitu, bener. Beberapa kasus itu mesti enggak, saya kok iya kok aneh ya gitu, orang nggak terima.
karena dangkalnya ilmu, bukan karena tidak pinter. Pinter Pak, kalau pinter itu ini kan pinter, cuman tidak semua yang pinter itu mengerti tentang ini. Kalau dia belajar nanti dia tahu. Ini gak belajar ya taruh. Dan persoalannya belajar atau tidak duluan. Nah ini. Oh, kalau di sini kakek dulu ya. Tapi saya nggak apa-apa ini. Nah. Oh, ini ada ayah ini. Ini oh ini yang kelirin. Ada tambah ini sebenarnya. Jadi yang mendapatkan bagian 1/6 itu yang pertama adalah ayah ini. Ayah dapat 1/6 dengan seperti ini catatannya. Nonton Bu nggih? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Yang kedua adalah ibu. Yang kedua adalah ibu. Ibu akan mendapatkan bagian 1/6 jika mayit memiliki anak. Syaratnya itu memiliki anak. Memiliki anak. Nah, kalau mayit itu punya anak, maka ibu mendapatkan bagian 1/6. Kalau tidak punya, Ustaz, ibu mendapatkan bagian 1/3. Jadi kalau ayah enggak, ayah itu kalau mayit tidak memiliki anak, ayah mendapatkan bagian sisa. Ini ayah ini. Misalnya gini ya, ada istri yang meninggalkan suami, kemudian ada ayah, ada ibu, maka istri mendapatkan bagian 1/4, ayah ibu mendapatkan bagian 1/3, ayah mendapatkan bagian sisa. Sisanya begini. Kalau nggak ada ibu, ya berarti hanya ini 1/4. Maka asal-asalnya adalah 4. 4 itu 4 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 1. Sisanya adalah 3 sama dengan 4. Kalau harta yang ditinggalkan itu 40 miliar. Saporo ya kan? Langsung mulai. Aduh, kan saporo ya. Kemudian istri mendapatkan 10 miliar, 30 miliarnya ini untuk pokoknya babi ini juga 40 miliar. Tapi ini istri hubungannya dengan ayah adalah mertua. Hubungannya ini adalah mertua. Dia mendapatkan bagian sisa. Ibu mendapatkan bagian 1/6 kalau tadi punya anak. Jadi kalau ada istri, kemudian ada anak laki-laki atau perempuan, maka dia mendapatkan bagian 1/6. Ibu ini. Istri mendapatkan bagian 1/8. Ini kalau dia laki-laki ya sisa. Kalau ini mendapatkan bagian 1/6. Bagiannya pasti. Misalnya ini perempuan ya.
Ini perempuan atau laki-laki lah, laki-laki. Maka asal masalnya 24. Nah, itu 24. 24 dibagi 8 dikali 1, 3. Nah, 3 ya. Nah, kemudian 24 dibagi 6, 4, ya 4. Benar ya? 4 kan? Ini ya. Sisanya di sini. Ini kan 7. Sisanya berapa Pak ini Pak? Sisanya Pak? 24 dikurang 7 sama dengan 17. Nah, jadi ini 17. Jadi kalau ada 24 juta misalnya, maka dapat 3 juta. Ini dapat 17 juta, ini dapat 4 juta gitu. Kalau yang wafat siapa? Yang wafat adalah suami. Kan ini ahli warisnya istri, ya. Kalau yang wafat suami, yang wafat istri, ahli warisnya adalah suami. Ini mendapatkan bagian 1/4, ibu mendapatkan bagian 1/6, gitu. Ya. Sama ya. Kalau ini asal masalahnya bukan 24, asal masalahnya berapa ini Pak? 12 dibagi 4 sama dengan 3, sama 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2 dikali 1 berarti 2. Ini kan 5 ya, berarti masih 7 sama dengan 12. Ini caranya. Nih, caranya begini. Jadi kalau ada uang 12 juta ya ini 3 juta. Ini juta, ini juta itu. Jadi kalau ada suami atau istrinya meninggal, suami kalau mau menikah, saran saya dibagi dulu begini. Kenapa? Supaya 3 juta ini atau 3 miliar lah, 3 juta atau 3 miliar itu menjadi modal suami untuk menikah yang kedua. Ya. Usoporo kepengen rabi, wis ta. Ya, makasih Ustaz. Jadi kalau sudah begini, ininya halal itu loh, hartanya itu nggak bercampur dengan istri nanti yang kedua. Maka hartanya ini diberikan ke sini. Dia mendapatkan bagian 3 juta plus gono ini. Berarti kalau sudah 12 ya 3 juta plus 12 juta. 15 juta. Ya lumayan lah ya. Untuk pensiunan pegawai negeri golongan 2A gitu sudah cukup. Ya. Kalau misalnya diperbanyak ya enggak apa-apa. 250 juta atau 12 M ya sudah cukup lah ya. Itu caranya Pak. 12 M ini kan berarti 15 M ya, kecukupan lah. Kecukupan nih khairan. Itu bersih dan nanti kalau ada dia menikah yang kedua itu insya Allah akan aman. Akan aman itu begini. Kalau ada salah satunya yang wafat, itu gampangnya adalah tinggal membagi. Misalnya pada istri kedua, kemudian dia kan punya modal 15 juta. Ya 15 juta. Kemudian tiba-tiba suaminya meninggal. Ya kan tiba-tiba mergane bojo nom nyentai terus. Nah gitu ya. Misalnya, sama ojo nyentaan ya misalnya. Mati. Tapi dengan catatan begini Pak. Istri akan mendapatkan bagian ini dari ini dengan syarat dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Ini dijawel tak durung. Ini dijawel tak durung. Omane gak belum dijawel, malah gak oleh belas. Nah, harus itu syaratnya. Nanti kan ditanya.
Karena ada orang yang suaminya meninggal, dia belum disentuh karena memang saat menikah dia sakit. Kemudian suaminya wafat. Ada itu di tetangga saya di Lamongan ada begitu. Nah, kalau ini nanti dia wafat, suaminya wafat, maka istrinya itu tidak mendapatkan gonogini dari 15 juta ini, istri itu, tapi dia mendapatkan bagian 1/8 dari 15 juta. Saya yang dapat ini 1/8 ini, istri yang kedua. Terus sisanya diberikan kepada anak dan ibunya. Itu caranya. Bisa ya? Kira-kira paham nggak ini? Insya Allah paham. Oke, ada pertanyaan? Ada yang tanya? Lo nggak apa-apa kalau mau tanya. Mumpung ate poso. Bu Uno poso iki rontok kabeh hartanya gitu. Oke ya. Monggo silakan. Mama. Saman, monggo Bu Santi. Bu Santi namanya ya? Iya. Monggo Bu. Memang ditakutkan ini. Oke, yang bawa nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan yang ketiga. Orang yang mendapatkan bagian 1/6 adalah cucu perempuan. Cucu perempuan ini syaratnya adalah ada anak perempuan. Syaratnya ada anak perempuan. Jadi gini, ada suami meninggal, kemudian ahli warisnya adalah istri. Kemudian anak perempuan satu. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki. Kemudian ada ayah. Maka istri mendapatkan bagian 1/8. Anak perempuan mendapatkan bagian 1/2. Cucu perempuan mendapatkan bagian 1/6. Kemudian ayah mendapatkan bagian sisa. Jadi cucu perempuan itu dapat. Kalau ini nggak ada, kalau nggak ada, anak perempuan nggak ada, maka cucu mendapatkan bagian 1/2. Cucu perempuan, kalau ini nggak ada, dia mewakili anak perempuan dengan syarat cucu ini adalah dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan dia tidak dapat. Jadi cucu dari anak perempuan dia dipastikan tidak dapat. Kalau dia ada anak perempuan, maka cucu perempuan mendapatkan bagian 1/6 saja. Jadi cucu perempuan itu kan bagiannya ada beberapa. Satu mendapatkan bagian 1/2, 2/3, 1/6, atau mendapatkan sisa atau asobah. Kalau anak perempuan meninggalkan 1/6-nya, anak perempuan itu 1/2, 2/3, atau sisa. Bedanya kan di 1/6 ini. Karena anak perempuan tidak pernah mendapatkan 1/6, dia mendapatkan 1/2 atau 2/3 atau sisa. Banyak. 2/3 itu kalau dia lebih dari 1, 1/2 itu kalau dia sendirian, sisa itu kalau dia bersama anak laki-laki.
Ini dapatnya segitu. Nah, kalau cucu perempuan setengah, 2/3, 1/6, dan sisa. Dengan syarat dia bersama cucu laki-laki. Jadi begini contohnya. Kalau ada suami, istri, punya anak, ini syaratnya laki-laki, ini perempuan, kemudian dia punya, ini punya anak perempuan, namanya, ini kan kakek, ini wafat duluan, kemudian baru yang kedua adalah kakeknya wafat, maka ini mendapatkan bagian setengah, ini mendapatkan bagian 1/6, ini mendapatkan bagian 1/8. Ini caranya begini. Nih. Jadi syaratnya adalah dia dari anak laki-laki. Seperti yang biasa saya jelaskan, bagaimana kalau ini yang wafat, ini laki-laki, ini perempuan, tapi dari anak perempuan, dan dia meninggal duluan. Ini meninggal, nomor 2, kedua dia pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga baru kakeknya meninggal. Maka ini mendapatkan 1/8, ini mendapatkan bagian setengah. Cucu laki-laki tidak dapat. Ya, cucu laki-lakinya ini tidak dapat karena dari anak laki, dari anak perempuan. Jadi saya itu juga memahamkan diri saya sendiri. Saya kan punya ibu. Ketika mbah saya itu meninggal, mbah saya meninggal, ibu saya meninggal, itu andaikan waktu itu ibu saya meninggal dulu, maka saya tetap tidak dapat, tapi ibu saya masih hidup. Istri saya itu ibunya, mertua saya itu meninggal dulu, ibu. Kemudian baru mbahnya meninggal. Saya kasih tahu bahwa seluruh anak dari ibu, saudara istri saya, itu tidak berhak mendapatkan warisan dari neneknya. Kenapa? Karena dia dari anak, cucu dari anak perempuan. Yang lain boleh dapat, tapi yang keluarga istri itu nggak dapat karena dia wafat terlebih dahulu. Jadi istri saya itu punya ibunya wafat dulu, baru kemudian beberapa tahun kemudian, itu baru 10 tahunan lah, baru kemudian neneknya itu wafat, atau ibunya ibu, atau neneknya istri itu baru wafat. Maka peninggalan harta itu ibu saya atau cucunya ibu, cucunya, itu mertua itu mbahnya itu, atau yang sekarang istri saya adalah cucunya, itu nggak dapat semua. Saya kira nggak dapat dan nerima, harus nerima. Jadi kadang-kadang kan begini, mbak saya sawahnya ombor, adek gaul, padahal memang nggak dapat. Dan itu memang butuh kelapangan dada. Kalau nggak lapang, emosi. Adek pas butuh duit mesti sana. Wis diber-ber pinjol. Iki sawah gak mudun-mudun. Ternyata begitu ate mudun, gaul mesti sana lah. Nggondok ketiga. Gitu. Ngoten nggih. Ada pertanyaan? Nggih. Misalnya kan anak perempuan dari mbah itu ya, dari atas ya. Anak perempuan Ini. Ya. Waktu masih hidup kan sudah dapat waris ya. Iya. Yang meninggal. Oh belum, ini kan yang meninggal kan duluan ini. Oh duluan. Nah, duluan ini. Maka ketika ini meninggal, ini nggak dapat. Oh, kalau misalnya si ibu dapatnya dari nenek ya, misalnya ibunya belum meninggal, nomor 2 itu berubah. Kemudian itu kakek ya, kakek. Ini kan kakek ya? Ya kakek meninggal. Nah. Meninggal. Nah,
Nenek. Kan ini ya anak perempuan ini ya. Iya, kalau ini meninggal terlebih dahulu. Iya, berarti kan kalau misalnya yang ibu atau anak perempuan, akuannya hanya dari ibu itu ya. Jadi kalau kakeknya yang meninggal ya. Iya. Kalau kakeknya meninggal duluan, maka ahli warisnya adalah ini. Iya. Ini mendapatkan setengah, kemudian cucunya mendapatkan bagian 1/6. Yang tadi kita bahas ini. Jadi kalau ini yang wafat duluan, ini wafat duluan kan, bahasnya adalah ini wafat duluan. Kemudian ini wafat yang kedua. Ini wafat yang pertama. Ini wafat yang kedua. Nah, ini wafat yang. Nah, kalau begini, itu anak perempuan mendapatkan bagian setengah, cucunya mendapatkan bagian 1/6. Setelah kemudian ini tidak dibagi, nggak dibagi kadang-kadang karena ibunya bagi ke ono ibu, yang itu. Sampai menunggu ibunya wafat, ternyata ibunya belum wafat, kuat. Justru yang wafat duluan adalah anak perempuannya. Nanti dia dapat itu bukan dari ini, tetapi dapat itu dari haknya ibunya ini. Ini kan ibu. Ini kan ibunya ini ya. Nah, dia ini dapat dari bagian ini. Di kalangan kita membagi harta langsung itu apa ya? Tabu lah. Kalau ayahnya itu wafat, kadang-kadang istrinya itu tidak langsung membagi harta warisannya, tidak mau. Atau anak-anaknya juga tidak membagi warisannya, tidak meminta. Begitu pula sebaliknya, ketika istrinya itu wafat, biasanya suami juga tidak membagi harta itu. Sehingga kadang-kadang kalau dia perjalanan jauh, mulai agak rancung. Kalau jenengan tidak mau membagi langsung, ojo ragu. Itu saran saya. Jangan, kalau mau nikah bagikan dulu. Kasihan istrinya yang kedua. Isok gak oleh apa-apa. Iki tanai anak-anak. Ojo diutak-utik. Ngono. Sing bojo sing ngetok yang ngono. Iki tanai omahe arek-arek. Ojo diutak-utik. Padahal nanti kedua-duanya boleh dapat itu, baik dari harta istrinya sendiri atau dari harta suaminya. Paham saja. Misalnya duda ketemu janda, kemudian janda punya anak, duda punya anak. Itu kan kadang-kadang menunjukkan gini, iki omahe arek-arek, ojo diutak-utik. Kene yang ngono, ojo akhirnya pun diutak-utik. Terus mangan tekan ndi? Ayo mangan dari mana? Ya, harusnya dibagi dulu, nanti dia dapat. Istri juga dibagi dulu, dia nikah, dia ada pesangon, ini juga ada membawa uang masing-masing. Jadi nanti akan ketemu ini. Tapi kalau sudah tatik, sudah kuat kalau ditatik, terus siapa negara kalau ditatik? Padahal nanti kalau salah satunya wafat, yang rumah yang nggak boleh diutak-atik, akan juga mendapatkan suami yang baru, itu akan mendapatkan bagian dari istri yang kedua. Begitu pula kalau suaminya itu meninggal, maka harta yang tidak diutak-atik itu juga istrinya yang kedua dapat lagi. Jadi saran saya istirahat, dibagi saja, aman-aman, zaman juga aman, semua juga aman. Oke, terakhir. Terakhir adalah kakek. Sebenarnya kakek nenek nanti sama. Kakek ini mendapatkan 1/6 dengan syarat ayah tidak ada. Yang pertama ada anak, ada cucu, si mayat ada anak. Yang kedua tidak ada ayah. Kalau dia ada ayah, ini nggak dapat. Kalau ayahnya ini wafat, kakeknya ini dapat. Jadi bagiannya begini.
Ini suami, ini istri. Dia kan punya ayah, dia kan punya ibu, ya. Ketika dia ini punya anak, laki-laki dan perempuan. Nah ini hubungannya kan kakek. Kalau ini wafat, ini yang wafat, maka ini mendapatkan bagian 1/6. Kalau ini nggak ada, maka ayah mendapatkan, ini kakek ini mendapatkan bagian 1/6. Hubungannya dengan kakek, hubungannya dengan ini ayah, hubungannya dengan ini adalah kakeknya ini, kakeknya si mayit. Kalau ini wafat, maka ini mendapatkan bagian. Kalau nggak ada, atau begini gampangnya ini, rontok ruwet ini. Ya, suami, istri, ya. Ini ada ayah, ini ada kakek. Nah, kakeknya di sini. Kalau suaminya ini wafat, maka ayah mendapatkan bagian 1/6. Kalau nggak ada ayah, diberikan ke kakek 1/6. Nah, gitu maksudnya ya. Dengan syarat ini tidak punya anak, dia bawa anak, punya anak atau cucu. Nah, ini dapat. Oke ya? Dari ini, nanti ibunya juga akan dapat. Nanti kalau dari ibu belum, terakhir. Itu menunggu kalau dari yang dari sini nggak ada. Kalau yang dari sini masih ada, itu diutamakan yang dari ayah. Ayahnya dulu. Ke atasnya adalah kakek. Nanti adalah neneknya juga dia dapat. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ayah atau ibu sama-sama dapat 1/6. Iya, 1/6. Ayah dan ibu dapat 1/6 dengan syarat punya anak. Jadi yang pasti dapat di dalam rumah tangga itu ya ayah, ibu, suami atau istri, yang keempat adalah anak. Pokoknya 4 ini mesti dapat. Dan itu harus kita hafal. Ayah mesti dapat, ibu mesti dapat, istri atau pasangan kita mesti dapat, anak mesti dapat. Yang nggak dapat kemarin kan anak karena pembunuhan, atau anak itu karena murtad, maka dia tidak mendapatkan harta peninggalan. Tadi yang kakek itu syaratnya punya ya ini punya cucu, syaratnya punya cucu, punya anak atau cucu. Iya ini. Dari anak laki-laki. Ya dari anak laki-laki ya. Kalau cucu dari laki-laki, kalau anak kan langsung ya. Ya sama nanti. Jadi kakek itu mewakili ayahnya. Biasanya sejauh umur kan wong Cina-Cina kedua wadon. Wong Jawa itu kadang-kadang ya tahu juga sih. Kesamanya wong Jawa endek-endek ke gak enak. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, bagian 1/6 ini sudah kita selesaikan. Tinggal 1, 2, dan 3. Insya Allah kita akan ketemu rasanya kalau tidak di bulan Dzulqa'dah ya Syawal. Karena Syawal itu kan masuk Ahad kedua itu Idul Fitri Ustaz ya. Mungkin kita akan ketemu Dzulqa'dah. Harapan kami jenengan masih hafal. Aku merlali ya. Jadi bagian-bagian faraid itu intinya ada di sini. Jadi kalau hafal ini, itu insya Allah bisa menguasai 50 atau 60% ilmu faraid. Kalau menguasai ini, padahal tidak banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ini, kalau sama 7 ini bisa hafal. Itu insya Allah gampang, yang lain itu gampang. Tapi kalau yang lain, yang ini nggak hafal, nggak bisa, maka sulit. Nanti saya kasih filenya yang untuk ini. Kalau sudah selesai, jenengan print dan jenengan hafalkan atau dibaca, sering-sering dibaca. Nanti insya Allah akan mendapatkan ini. Tapi kalau tidak pernah dibaca, ya angel.
Diwolak-walik kosong kan. Pokoknya nanti insya Allah ya. Ada ini ya, kalau ada suami istri, anaknya cuma satu, terus meninggal, terus warisannya ini ayah sama ibunya aja. Nah. Suami istri, Ya, terus punya anak satu. laki-laki? Anaknya yang meninggal anaknya. Oh, iya. Ini ayah, ini laki-laki lah. Ya. Terus warisan anaknya ini cuma 2 ibu. Iya. Ya, ini mendapatkan bagian setengah, sepertiga, karena nggak ada anak. Yang ada anak. Maka sisanya diberikan kepada ayahnya. Nah, ini. Kalau tahu misalnya ini ya, ini ada istri, ya, istri dapat bagian 1/4, ini nggak punya anak, belum punya anak, dia dapat 1/3, sisanya diberikan ke sini. Istri hanya dapat 1/4, lainnya nggak ada, gitu ya. Oke, ada lagi? Sudah ya? Oke, saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan tadi pada bab 1/8, 2/3 dan asobah. Selamat datang zaman baru. Zaman teko kok pas mari. Iki gak perkara sama teko jug-jug mari, memang wis mari. Ada mau tanya? Nggak ada ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.